Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana. Sesungguhnya segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sadar ataupun tak sadar, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus, mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami solat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah solat subuh nandak bisa mbosabui satu persatu. Bahkan ndak mbosabui satu persatu sebab ambo ndak tahu nama Bapak Ibu sedaya. Tapi insyaallah Bapak Ibu, nama Bapak Ibu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Bapak bisa meditu lubuya mengecek nan patamu Bapak Ibu, sabab Bapak Ibu sudah melapangkan hati dan melapangkan waktu untuk mandangan kajian subuh. Jadi kalau kamu ngaji kok Bapak Ibu, hati kau harus lapang dulu. Ibu, kalau hati awak lapang, pangana jadilah lapang. Jadi kalau hati awak sampi, tidak akan masuk ilmu dapat. Alhamdulillah Bapak Ibu termasuk orang yang hatinya lapang.
Buktinya ya. Buktinya Bapak Ibu selesai solat subuh dek tahu ada kajian, hanya tetap duduk di tempat sambil menyenda. Ya kan? Sambil maunjuan kaki. Untuk mendengar kajian. Tu bukti hati awak lapang. Oleh sebab itu Bapak Ibu istiqomah Bapak Ibu untuk senantiasa mendengarkan kajian. Boleh kajian subuh pun tak lama, enggak 20 minit lah insya-Allah. Ya Bu. 20 minit paling lama tu mah, tak lama-lama kan itu dah. Ana ingin nambah sampaikan pagi kini ke Bapak Ibu. Ada pesan Rasulullah untuk kita sedunia, termasuk untuk diri hamba. Bunyinya, sayati alaikum zamanun. Itu kecil Rasulullah. Akan datang kepada kalian suatu zaman. Suatu apa Bu? Zaman. Aqrabu ila yaumil qiyamah. Kalaulah datang zaman tu kecik Rasulullah, mangko itu tanda kiamat ladake. Ya Bu. Bu. Tanda apa? Kiamat ladake Pak. Tu kecik Rasulullah nak kecik dah. Akan datang suatu masa, suatu zaman, kalaulah tiba masa tu, lah tiba zaman tu kecik Rasulullah, itu tanda kiamat lah sangat dake. Bahasa Arabnya aqrabu. Aqrabu itu artinya sangat-sangat dekat. Apa yang terjadi zaman itu, kata Rasulullah, nan patamu taqarrabuz zamani wakatu tarasu capek. Bu, kita sudah dibuat tahu. Wak bulan puasa patang rasu puasa, tiba-tiba lara itu kecil Rasulullah Bu. Pagi lah tiba-tiba lara sore capek mana gitu Pak. Itu Rasulullah sekian abad yang lalu menyampaikan Pak Ibu. Usia wa rasa kapatang baru wa umur 20 ah. Kini lah orang umur bawa. Lah 70 ya capek nak uya ya. Allah Karim. Jadi ketika awak sama-sama orang beriman ko lah meraso dengan rasa yang sama bahwa wakatulah taraso capek, itu tanda kiamatlah sangat dekat. Berarti sama nampaknya apa? Boleh merasa orang tahu? Enggak dah. Lain. Sangkuan enggak. Papa ni terasa kini capek waktu bang. Kalau ambo pribadi itu yolah terasa dembo. Capek mana hari ko. Patang rasanya Jumat, akinilah Jumat lo balik. Seminggu tu sebentar saya. Sebulan tu sebentar saya. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu nampak tamu. Yang kedua, kecek Rasulullah, taqarrabul aswaqi, pasar semakin cepat. Ya Bu, apa Bu? Pasar semakin cepat. Paham tak Pak Ibu? Makasih pasar semakin cepat. Dulu Bapak Ibu kabalanjo pai ke pasar, pai naik angkot cari oto dulu,
ya kan, naik di muka ko atau warna hijau dua, turun awak baru tiba ke pasar, baru bisa membeli baju, baru bisa membeli lado, tomat dan lain sebagainya, kebutuhan keluarga. Kini bapak ibu ndak perlu pak ibu pergi ke pasar, barang tu bisa tiba ke rumah. Itu namanya taqarrubul aswaq, pasar terasa cepat. Ini orang membeli baju nak ke pasar, nak ada ke pasar. COD. Nah itu nak. Capek sekali gini. Barang awak membeli nak di Padang lepas ibu lah di Jakarta gini. Awak di Padang tapi barang awak beli dari Jakarta. Itu namanya taqarrubul aswaq, kecek Rasulullah. Pasar terasa sangat cepat. Nah ini ciri-cirinya. Yang pertama, apa tadi? Wakatu taraso capek lah taraso dewa gema. Nang kadu pasar terasa cepat Allah taraso do dewa. Kalau mau merasuana tak lepas ibu pagi tak sabaji. Nah lah ibu boleh terasa. Kalau dua kala terjadi kecek Rasulullah, apa berikutnya yang akan menyertai peristiwa ini? Yantashirul fitan. Pada saat itu kecek Rasulullah akan banyak terjadi fitnah. Banyak sekali fitnah. Cobalah Pak Ibu kan bisa menyaksikan kini fitnahnya luar biasa hari ini Pak Ibu. Mohon maaf cakap Pak Ibu, sesama muslim, kitabnya sama Al-Quran, hadisnya sama, KTP-nya Islam, tapi mereka bertengkar. Terasa ibu tahu, bu, tu fitnahnya luar biasa. Dan hari ini kita alami, coba cari apa ibu di media. Sesama ustaz bercakap. Kita sebab tahu, bu, sesama ustaz saling menyalahkan. Yang tasyirul fitan narin. Padahal awak kaji Islam ni yo Islam ni. Solat ni yo solat. Puasa Ramadan puasa yo. Zakat yo. Baca Quran yo. Bahkan nak baca Quran je hafal Quran sekali. Tapi Bapak Ibu, ini memang peristiwa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, pasti akan terjadi. Yantashirul fitan, banyak terjadi fitnah. Ya Bu, apalagi fitnah antar awak. Ibu pernah nak difitnah di kawan? Lain kan? Baras so difitnah kawan Bu. Kiati. Allah Karim. Bapak Ibu, kalau awak memfitnah orang, itu termasuk dosa besar dari 70 dosa besar yang ada di dalam Al-Quran. Al-fitnatu, kata Allah, asyaddu minal qatli wal fitnatu akbaru minal qatli. Nampak tamu fitnah itu dalam Al-Quran lebih dahsyat daripada pembunuhan. Bagus bisa lebih dahsyat Pak Ibu. Kalau awak membunuh orang, nyo langsung mati. Ya kan? Tidak ada menderita langsung mati. Tapi kalau awak membunuh perasaan orang,
nyoba tahan lama. Bu, kalau sakit hati sehari tahan dah lebih ya. Kadang-kadang bertahun-tahun tak bu. Sampai lu tak kecek dia nyo, ndak ada maaf baginya sampai mau mati. Aduhnya begitu, pai mati ndak mau maafkan nyo no. Tandanya lah sakit hati. Kalau sakit hati kok panjang masuk pak. Tapi kalau fisik disakiti, sembuh penyakitnya, maka dia tidak akan terasa sakit. Nah, itu makanya keci Allah, kalau fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatli, kata Allah. Fitnah itu dosanya lebih besar dari membunuh. Nah, itu bu, tu makanya jangan fitnah awak. Sebab fitnah itu dosanya lebih besar daripada dosa besar membunuh. Memang membunuh itu dosa besar pak, tapi dia teh dosa besar membunuh lebih gadang lo dosa wak memfitnah orang. Jadi kalau orang nak melakukan jangan fitnah. Model awak kau pengurus masjid fitnah kata. Ya pak, ada orang memfitnah pengurus masjid pak. Ciko ada. Lahi, kan lahi tu. Orang-orang memfitnah pengurus masjid. Kau macam ni lah dosa lebih gadang dosa membunuh lah. Tu cara buya kalaulah terlanjur buya. Kalaulah terlanjur awak memfitnah pengurus masjid, tamui pengurus tu. Minta maaf. Ya bu. Bu, alih jaleh tau. Sebab kalau awak nak minta maaf Pakji, nan dosa awak memfitnah orang tadi nak ke diampuni di Allah. Bako mode itulah buya nak diampuni oleh Allah. Padahal mula taubat mah buya. Sebab hubungan awak jo Allah berbeda jo hubungan jo manusia. Kalau hubungan awak jo Allah, mangko bisa dengan istighfar menyelesaikannya pak. Astaghfirullahaladzim. Banyak si istighfar, dosa awak diampuni oleh Allah. Banyak sedekah awak diampuni oleh Allah. Banyak awak solat sunnah, baca Al-Quran, dosa awak dengan Allah bisa diampuni. Tapi kalau dosa dengan manusia Bapak Ibu, tidak bisa dengan istighfar. Harus minta maaf. Ya Bu. Itu makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Seolah-olah di sini ada makna tersirat. Kalau belum selesai urusanmu dengan orang tuamu, mangko selesaikan dulu. Itu bahasa yang ingin Allah sampaikan. Sebab Allah tak bisa ikut campur kalau masih urusan sesama manusia. Boleh terkait utang piutang Pak Ji. Tu mangkonya utang tu Pak Ibu, satu-satunya perbuatan yang bisa menghalangi orang masuk syurga sekalipun dia mati syahid. Kullu dzambin maghfiratun, kata Rasulullah. Setiap dosa pasti diampuni oleh Allah. Wa kullu syahidin dakhalal jannah, dan setiap orang yang mati syahid pasti masuk surga, illa kecuali antakuna lahu dainun, baginya mempunyai hutang. Kalau hutang kan sama manusia harus diselesaikan.
Sekalipun ibu mati syahid, bapak mati syahid di medan perang tu, dijamin masuk surga orang mati syahid tu Pak. Tapi dek awak berhutang, ndak jadi awak masuk surga ni Bu tu. Tu mangkonya nambah hutang bayi hutang tu. Ya Bu. Dah nambah hutang sebenarnya. Lain mana angkat tangan. Allah. Walaupun hutangnya Rp1.000 Pak. Ini contoh. Bapak Ibu selesai pengajian pergi ke kedai lontong. Tiba di kedai lontong tu makan lontong awak. Sambil ceritanya kawan, dek lamanya makan lontong tadi. Tambik lah Mak Wan. Baca cabian Mak Wan pada hotel lontong tu kan biasa tidak bau. Sambil cerita. Sehingga ndak taras Mak Wan ko lah makan limau. Lah. Lontong tambah Mak Wan li. Kiranya piti ko tambah dia awak 10.000. Pasca pulang jadi 10.000. Tu mau mengecek ke orang lontong tadi. Ni ambo potong 2.000 kau ni ya, sebab temakan bakwan ni lontong 7.000 kau ah. Tu 10 ah. Ya kan? 7 tambah 3 10 dan 2.000 tadi bakwan masih kurang. Tu potong 2.000. Besok lambo bayi ni. Kecek awak ke kedai lontong. Tu nak kecek orang lontong, iya nak awak besok salah. Lah tiba hari besok awak sibuk nang kecek hati awak besok salah. Besok saya ada besok lah tiba pada itu pula awak sibuk lah balik. Nak lo sampai ke kedai lontong lo nak tak kajan dah. Besok lah balik. Besok Bapak Ibu kira ajal ko tiba lagi. Ya awak kan tak tahu ajal bila tiba dah. Bau tahu 2.000. Bapak Ibu ahli ibadah, rajin solat, rajin puasa, rajin zakat, rajin baca Quran. Mangko dek piti 2.000 tadi akan menghalangi awak masuk surga. Atau mangkonya selesai urusan awak di dunia ke dulu. Ya piti 2.000 nya Bu, tapi menghalangi awak masuk surga. Kecuali Bu, orang nang kadai lontong tadi ialah ikhlas iyo. Tapi selama dia belum ikhlas, maka itu yang akan menjadi penghalang kita masuk surga. Ya Bu, boleh faham? Tu mangkonya nambah hutang-hutang, awailah segera. Cepat dibayar. Atau dicatat. Kalau kamu hutang tu catat. Hutang lontong 2.000. Ya kan? Hutang sayur sekian, catat. Baku bercatat Bu ya. Sebab tu perintah Allah. Kata Allah. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Kalau kita mau berhutang ke orang, satu yang perlu dilakukan, tentukan dulu waktunya. Kapan mau dibayar? Jadi kalau datang orang ke rumah Pak, nyo tiba ke rumah awak, nyo kabau hutang piti, Pak tanya dulu, bila kan dibayar? Bu, tu kewajiban awak menanya tu. Ni pinjam piti ni 500.000. Tanya dulu, bila kan dibayar? Lah, kalau nya jalan Pak Ibu, ambo membayi insyaallah bulan Mei besok tanggal 8. Baru kata Allah, faktubuh, catat. Catat tu. Tanggal 8 si Fatimah membayi hutang sekian. Bakok model tu mana lo buya. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan yang kita buat tadi terkait dengan hutang piutang akan menjadi alat, menjadi sarana untuk bukti katiko atau nyampang awak meninggal dulu.
Kalau awak meninggal, orang menyabiti kawak 500.000. Ndak ada bukti hitam putihnya. Macam awak menentuinya. Ya kan? Tapi kalau ada buktinya dicalian dan anaknya, kuah buktinya Pak. Bahwa apa orang gaya apa dulu menyempiti kau sekian. Tapi kalau ndak ada bukti Pak Ibu, apalagi zaman kini kalau ndak ada hitam putih ditolak. Jangan di dunia kau, di pengadilan aja kalau ndak ada bukti hitam putih Pak, ndak main apa saksi ada Pak. Ndak diterima, harus ada hitam putih sadonya. Kok ada video, calian videonya. Kok ada foto, calian fotonya. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 menit lagi. 20 menit tadi nak bawa. Alam tak jadi nan kedua selain fitnah. Nang kedua kece Rasulullah yang tashirul kadhiba. Di zaman itu akan banyak terjadi kebohongan, penipuan. Ya bau, pernah nak ibu ditipu online? Nah, tu lah. Dia telefon nampak kan, bapak dapat hadiah sekian, keceknya. Walau kaja-kaja lo, yalah sana ngati lo. Pai lapak ke ATM, kecek. Lapai lo ke ATM. Kiranya awak nan suruh transfer dah inyo transfer kawak dah. Itu mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak jadi fitnah, tak jadi kebohongan di zaman sekarang, itu memang sudah disampaikan oleh Rasulullah sekian abad yang lalu, bahwa akan terjadi pada masa-masa saat ini fitnah di mana-mana, kebohongan, penipuan di mana-mana. Tinggal kita sebagai orang yang beriman tetap hati-hati. Ya Bu, hati. Waspada wa. Nan fitnah, nan kebohongan, nan penipuan ndak bisa dielaan, sebab pasti kata jadi. Tinggal diserahkan kepada diri awak masing-masing, ba'a cara awak waspada dan ba'a cara awak mengantisipasi diri awak supaya tidak tertipu dengan kondisi saat ini. Patang di Pariaman baru ramai. Ya kan? Salah satu warga di Pariaman kan ramai di media gini, ditipu oleh seseorang dengan nominal 800 juta. Orang sakit deramu. Kalau ibu kan paling 100.000, 20.000, pun 800 juta ditipu orang. Oleh sebab itu hati-hati. Sabantali kurban Mbak. Sabantali kurban awak kan membali jawi kurban tu. Caliak bana jawinya dulu. Caliak bana siana manggalenyo. Biko tak kicu awak. Pernah dulu tak kicu orang Mak? Ada tak Pak? Itu maknanya ekstra hati-hati. Sebab gini berbagai macam cara dilakukan oleh orang untuk mencari keuntungan dunia yang tak dia sadari bahwa keuntungan dunia itu justru akan mencelakai dirinya. Pasal namo ke pengurus hati-hati. Belilah sapi kepada orang nan jaleh. Ya kan, orangnya jale, barangnya jale. Para lupa survei barang dulu, caliak benar barang. Dan kecil orang yo. Habis ku awak nan taki cur. Baik Bu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira pesan Rasulullah SAW untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian kita semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman memang sudah terasa cepat waktunya, dan memang sudah terasa cepat pula perkembangan teknologi, sehingga pasar kita terasa cepat juga. Ada pertanyaan? Buat ada tanya, Pak?
Ndak ada nak tanya dah. Kalau ndak ada, alhamdulillah. Ya kan? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih baik, kita sempurnakan kajian kita Pak Ibu dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.